Orang itu sudah mati. Bukan pingsan, bukan tertidur, tetapi mati di hadapan seluruh desa. Tubuhnya dingin, denyut nadinya tak lagi terasa. Doa-doa telah dibacakan, dan kain kafan hampir ditutupkan ke wajahnya. Tak ada lagi yang bisa dilakukan selain menunggu liang lahat, karena semua orang sepakat bahwa hidupnya telah berakhir sampai di situ. Namun, ketika harapan benar-benar padam, seorang lelaki berjubah sederhana melangkah mendekat. Ia tidak membawa jimat, tidak pula membaca mantra, dan tak ada simbol kesaktian apapun pada dirinya. Ia hanya duduk di samping jasad itu dan terdiam lama, seolah sedang menimbang sesuatu yang tak sanggup dipahami oleh orang-orang di sekelilingnya. Bisik-bisik ketakutan mulai terdengar. Sebagian memperingatkan agar jasad itu tidak disentuh. Sebagian lagi takut akan murka kekuatan gaib yang selama ini mereka percayai menjaga desa. Lelaki itu kemudian mengangkat wajahnya dan menatap orang-orang yang berdiri dengan tubuh gemetar. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata bahwa manusia seringkali takut pada kematian, padahal yang jauh lebih berbahaya adalah hati yang telah mati. Ucapannya membuat suasana semakin hening. Setelah itu, ia menempelkan telapak tangannya ke dada jasad tersebut dan berdoa dengan lirih. Bukan doa yang keras atau penuh pamer, melainkan doa yang terasa menekan dada siapapun yang mendengarnya. Tak lama kemudian, sesuatu yang tak masuk akal mulai terjadi. Jari-jari yang sebelumnya kaku perlahan bergerak, dada yang sejak tadi diam tiba-tiba mengembang, dan mulut yang membisu menarik napas panjang. Orang-orang berteriak histeris, sebagian jatuh tersungkur, sebagian lain mundur ketakutan. Karena jasad yang baru saja mereka tangisi, kini hidup kembali di hadapan mata mereka. Nama lelaki itu adalah Sunan Bonang, seorang wali yang kisahnya hingga hari ini terus diperdebatkan. Sebagian orang menyebut peristiwa itu sebagai karomah, sebagian menuduhnya sebagai sihir, dan tidak sedikit pula yang menganggapnya hanya mitos yang dibesar-besarkan oleh cerita rakyat. Namun satu pertanyaan besar tak pernah benar-benar terjawab. Jika ini hanya mitos, mengapa kisahnya bertahan ratusan tahun dan terus diceritakan dari generasi ke generasi? Dan jika ini adalah karomah, mengapa justru banyak orang menolaknya? Video ini bukan sekadar cerita tentang keajaiban, melainkan kisah tentang iman yang diuji, tentang kesombongan manusia di hadapan kuasa Allah, dan tentang alasan mengapa tidak semua orang mampu menerima tanda-tanda kebesarannya. Kisah ini akan membawa kita pada satu kesimpulan penting, bahwa Sunan Bonang tidak sedang mempertontonkan kesaktian, melainkan sedang membongkar kebutaan iman manusia yang selama ini terbungkus oleh ketakutan dan keyakinan palsu. Karena itu, tonton video ini sampai selesai. Di episode terakhir nanti, Anda akan memahami mengapa ada keajaiban yang justru membuat manusia semakin jauh dari Allah, dan mengapa tidak semua orang layak menyaksikan peristiwa luar biasa. Sebelum kisah ini kita mulai, mari subscribe channel ini, agar kisah para wali Nusantara tidak berhenti sebagai legenda semata. Like dan bagikan video ini, supaya lebih banyak orang memahami maknanya. Bukan hanya sensasinya, serta tuliskan di kolom komentar, menurut Anda, mana yang lebih sulit menghidupkan jasad atau menghidupkan iman. Mari kita niatkan menonton kisah ini sebagai jalan ilmu dan saling mendoakan agar kita semua mendapatkan keberkahan dari kisah para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita mulai kisah yang selama berabad-abad dianggap mitos. Dianggap mitos, Sunan Bonang menghidupkan orang mati. Peristiwa itu tidak berdiri sendiri. Apa yang disaksikan orang-orang di desa itu bukanlah kejadian yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Ia adalah ujung dari perjalanan panjang seorang manusia yang sejak kecil telah dipersiapkan Allah untuk menjadi jalan kebangkitan banyak jiwa. Untuk memahami mengapa Sunan Bonang berada di tempat itu, dan mengapa doanya mengguncang keyakinan banyak orang, kita harus mundur jauh ke masa sebelum namanya dikenal sebagai wali. Di pesisir utara Jawa, di sebuah kota pelabuhan yang ramai bernama Tuban, lahirlah seorang anak dari keluarga yang tidak biasa. Ia bernama Makhdum Ibrahim. Ayahnya adalah Sunan Ampel, salah satu ulama besar yang kelak dikenal sebagai bagian dari Wali Songo sejak kecil. Ibrahim tidak tumbuh dalam kemewahan, meskipun ia memiliki kedudukan. Ayahnya justru membesarkannya dalam kesederhanaan, kedisiplinan, dan keheningan ilmu. Ibrahim kecil lebih sering duduk diam di sudut pesantren daripada bermain seperti anak-anak seusianya. Ia senang mendengarkan para santri berdiskusi,
Bahkan, ketika pembicaraan itu belum sepenuhnya ia pahami. Matanya sering menerawang lama, seolah sedang memikirkan sesuatu yang lebih besar dari dunia kanak-kanak. Sunan Ampel memperhatikan hal itu dan tidak pernah memaksanya menjadi seperti anak lain. Ia tahu, setiap jiwa memiliki jalannya sendiri. Sejak usia belia, Ibrahim telah diajarkan Al-Quran, hadis, dan dasar-dasar fikih. Namun yang paling ditekankan oleh ayahnya bukanlah hafalan, melainkan adab dan keikhlasan. Sunan Ampel sering berkata bahwa ilmu tanpa adab akan melahirkan kesombongan, dan kesombongan adalah kematian hati yang paling halus. Kalimat itu tertanam kuat di benak Ibrahim, meski saat itu ia belum sepenuhnya memahami maknanya. Ketika menginjak usia remaja, Ibrahim mulai menunjukkan kecerdasan yang melampaui rata-rata. Ia cepat menangkap pelajaran dan berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak biasa. Ia tidak puas dengan jawaban dangkal. Ia ingin tahu mengapa manusia takut mati, mengapa mereka menyembah selain Allah, dan mengapa kekuasaan sering membuat orang lupa pada akhirat. Pertanyaan-pertanyaan itu membuat sebagian orang kagum, namun sebagian lain merasa terusik. Melihat potensi besar dalam diri putranya, Sunan Ampel mengirim Ibrahim untuk menuntut ilmu ke berbagai pusat keislaman. Ia berlayar meninggalkan Jawa, menyeberangi lautan menuju Pasai, Malaka, dan beberapa wilayah lain yang menjadi pusat dakwah dan tasawuf. Di tempat-tempat itulah, Ibrahim bersentuhan langsung dengan dunia sufi, mendalami hakikat kehidupan, dan belajar bahwa dakwah tidak selalu bisa disampaikan dengan kata-kata. Di tanah perantauan, Ibrahim menyaksikan beragam wajah manusia. Ada yang rajin beribadah, tetapi hatinya keras. Ada pula yang sederhana, namun jiwanya bersih. Ia belajar bahwa perubahan sejati tidak dimulai dari keajaiban lahiriah, melainkan dari sentuhan batin. Namun ia juga menyadari satu kenyataan pahit. Banyak manusia hanya percaya jika melihat sesuatu yang mengguncang logika mereka. Setelah bertahun-tahun menuntut ilmu, Ibrahim kembali ke Jawa dengan nama baru yang kelak dikenal luas, Sunan Bonang. Ia kembali bukan sebagai bangsawan atau ulama yang ingin dihormati, melainkan sebagai dai yang ingin mendekati masyarakat dengan cara yang mereka pahami. Jawa saat itu masih kental dengan kepercayaan lama. Masyarakat percaya pada roh penjaga desa, kekuatan gaib, dan kutukan. Kematian bukan dipahami sebagai takdir Allah, melainkan sebagai murka makhluk tak kasat mata. Sunan Bonang melihat langsung bagaimana ketakutan menguasai kehidupan masyarakat. Orang-orang berbuat baik bukan karena iman, melainkan karena takut celaka. Mereka menghindari dosa bukan karena cinta kepada Allah, tetapi karena takut pada makhluk yang mereka anggap lebih dekat dan lebih cepat memberi hukuman. Hati mereka hidup dalam kecemasan, meskipun jasad mereka berjalan dan berbicara. Disinilah Sunan Bonang mulai merenung. Ia menyadari bahwa dakwah yang hanya berupa nasihat tidak cukup bagi masyarakat yang imannya terikat pada ketakutan. Mereka membutuhkan satu peristiwa yang mampu mengguncang keyakinan lama dan membuka celah bagi cahaya tauhid. Namun Sunan Bonang juga tahu, keajaiban bukan tujuan. Ia hanyalah jalan, dan jalan itu sangat berbahaya jika disalahpahami. Ia mulai berdakwah dengan pendekatan budaya. Ia menggunakan tembang, gamelan, dan simbol-simbol yang akrab dengan masyarakat. Namun, di beberapa tempat, pendekatan itu tetap tidak cukup. Ketakutan pada kematian dan roh penjaga desa masih terlalu kuat. Hingga suatu hari, Sunan Bonang tiba di sebuah desa yang sedang diliputi duka dan ketakutan. Sebuah desa yang kelak menjadi saksi peristiwa yang akan mengubah cara orang memandang namanya. Di desa itulah Sunan Bonang melihat secara langsung bagaimana kematian dijadikan alat kekuasaan oleh kepercayaan lama. Mayat bukan sekadar jasad, melainkan simbol ketakutan kolektif. Orang-orang tidak berani mendekat, tidak berani bertanya, dan tidak berani berpikir. Dan di hadapan jasad itulah, Sunan Bonang dihadapkan pada pilihan besar: diam dan membiarkan ketakutan itu terus hidup, atau melakukan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Keputusan itulah yang akan membawa kita pada peristiwa yang hingga kini masih diperdebatkan. Peristiwa yang membuat sebagian orang beriman, sebagian tersesat dalam kekaguman, dan sebagian lagi menolak dengan keras. Sebuah peristiwa yang menjadi awal dari kisah yang dianggap mitos, namun tak pernah benar-benar mati dalam ingatan masyarakat. Dan dari situlah, kisah Sunan Bonang benar-benar dimulai. Ketika Sunan Bonang menginjakkan kaki di tempat itu,
Suasana terasa berat, seolah udara pun menyimpan kecemasan yang lama dipendam. Penduduk desa hidup dalam aturan tak tertulis. Ada tempat yang tidak boleh dilewati saat senja, ada pohon yang tidak boleh disentuh, dan ada kuburan tua yang tak seorang pun berani dekati tanpa sesajen. Semua itu bukan karena keyakinan, melainkan karena takut. Takut sakit, takut gagal panen, takut kematian datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Dalam pikiran mereka, hidup dan mati bukan sepenuhnya berada di tangan Allah, tetapi pada makhluk-makhluk yang mereka yakini menjaga desa itu. Hari itu, ketakutan mencapai puncaknya. Seorang lelaki paruh baya ditemukan tergeletak tak bernyawa di pinggir desa. Ia dikenal sebagai orang yang berani mempertanyakan adat lama, dan karena itulah kematiannya segera dikaitkan dengan murka roh penjaga. Jasadnya dibiarkan terbujur di tanah, tidak segera dimakamkan, karena orang-orang takut menyentuhnya. Mereka yakin siapapun yang berani mendekat akan tertimpa celaka yang sama. Ketika Sunan Bonang tiba, ia melihat kerumunan orang berdiri dalam jarak aman, saling berbisik, saling menebar ketakutan. Tak ada tangis yang tulus, yang ada hanyalah kecemasan. Bagi Sunan Bonang, pemandangan itu lebih menyakitkan daripada kematian itu sendiri. Ia melihat jasad yang mati, tetapi juga melihat ratusan hati yang telah lama kehilangan kehidupan. Ia melangkah mendekat tanpa ragu. Setiap langkahnya membuat orang-orang mundur. Beberapa orang berusaha menghentikannya, memperingatkan tentang kutukan dan balasan. Namun, Sunan Bonang tidak berhenti. Ia menatap jasad itu dengan wajah tenang, seolah sedang berhadapan dengan sesuatu yang sangat ia pahami. Bagi Sunan Bonang, kematian bukanlah sesuatu yang asing. Ia adalah bagian dari perjalanan yang telah lama ia renungkan dalam sunyi. Sunan Bonang kemudian bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah mereka yakin lelaki itu mati karena kekuatan selain Allah? Tak seorang pun berani menjawab dengan pasti. Mereka hanya mengulang cerita lama, cerita yang mereka warisi tanpa pernah mereka uji kebenarannya. Disitulah Sunan Bonang menyadari bahwa ketakutan telah menggantikan iman, dan keyakinan palsu telah menjadi penguasa yang tak terlihat. Ia duduk di samping jasad itu. Tindakan itu membuat suasana semakin tegang. Beberapa orang menutup wajah mereka, takut melihat sesuatu yang dianggap terlarang. Sunan Bonang tidak terburu-buru. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam, dan menenangkan hatinya. Ia tahu, apapun yang akan terjadi setelah ini, risikonya tidak kecil. Jika ia diam, ketakutan akan terus diwariskan. Jika ia bertindak, fitnah dan penolakan pasti menyusul. Dalam keheningan itu, Sunan Bonang berdoa. Doanya tidak panjang, tidak pula dilantunkan dengan suara keras. Ia memohon petunjuk, bukan untuk menunjukkan keajaiban, tetapi agar Allah membuka tabir kebodohan yang membelenggu hati manusia. Bagi Sunan Bonang, jika Allah menghendaki jasad itu hidup kembali, maka itu akan menjadi tanda. Namun jika tidak, ia tetap siap menanggung akibat dari pilihannya. Orang-orang tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hati Sunan Bonang. Mereka hanya melihat seorang wali yang duduk di samping mayat, sesuatu yang bagi mereka dianggap melawan adat dan keyakinan lama. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman keras. Sebagian mulai menuduh, sebagian lain mulai berharap dalam diam, meski mereka sendiri takut pada harapan itu. Saat itulah perubahan kecil terjadi. Tidak ada kilatan cahaya atau suara menggelegar. Hanya sebuah gerakan halus yang nyaris tak terlihat, namun cukup untuk membuat satu orang berteriak. Jari jasad itu bergerak, perlahan namun nyata. Dalam sekejap, ketenangan pecah. Orang-orang berteriak, mundur, dan sebagian jatuh tersungkur. Ketakutan yang selama ini mereka simpan berubah menjadi kepanikan yang tak terkendali. Jasad itu kemudian menarik napas, terbatuk keras, dan tubuhnya tersentak, seolah baru kembali dari perjalanan yang sangat jauh. Sunan Bonang tetap duduk tenang, sementara orang-orang di sekelilingnya tak tahu harus berbuat apa. Di hadapan mereka, sesuatu yang selama ini mereka anggap mustahil baru saja terjadi. Namun bagi Sunan Bonang, peristiwa itu bukanlah akhir. Ia justru melihat awal dari ujian yang jauh lebih berat. Ia tahu tidak semua orang akan menerima kejadian itu sebagai tanda kebesaran Allah. Sebagian akan beriman, sebagian akan semakin keras menolak, dan sebagian lagi akan menjadikannya alat untuk memuja kesaktian manusia. Dan benar saja, kabar tentang peristiwa itu segera menyebar keluar desa. Bersamaan dengan itu, kecurigaan, kecemburuan, dan ketakutan para pemuka kepercayaan lama mulai tumbuh. Mereka merasa kekuasaan yang selama ini tak terlihat mulai goyah. Apa yang dilakukan Sunan Bonang
dianggap bukan hanya melanggar adat, tetapi juga mengancam tatanan yang telah lama mereka kuasai. Sunan Bonang berdiri di tengah desa yang gempar, menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah kemenangan, melainkan awal dari pertarungan yang lebih besar, pertarungan antara iman dan ketakutan, antara tauhid dan keyakinan palsu, antara makna sejati keajaiban dan nafsu manusia untuk memujanya. Dan dari sinilah fitnah mulai bergerak pelan, mencari celah, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Kisah Sunan Bonang pun memasuki babak yang lebih gelap, babak yang akan menguji niat, kesabaran, dan keikhlasannya sebagai wali Allah. Peristiwa yang dianggap mitos itu ternyata bukan penutup cerita, melainkan pintu menuju ujian yang jauh lebih berat. Dan ujian itulah yang akan kita ikuti pada episode berikutnya. Kabar tentang peristiwa di desa itu menyebar jauh lebih cepat daripada yang dibayangkan Sunan Bonang. Dari mulut ke mulut, dari pasar ke pelabuhan, dari musala kecil ke rumah para pemuka adat, cerita itu berubah bentuk. Ada yang mengatakan Sunan Bonang menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ada pula yang menambahkan bumbu ketakutan dengan menyebutnya sebagai sihir berbahaya. Dalam waktu singkat, satu peristiwa melahirkan 1000 tafsir. Di desa itu sendiri, suasana berubah drastis. Orang-orang yang sebelumnya hidup dalam ketakutan mulai berani bertanya tentang kematian dan kehidupan setelahnya. Mereka mendatangi Sunan Bonang bukan lagi dengan wajah gemetar, melainkan dengan rasa ingin tahu yang bercampur harap. Lelaki yang sempat dinyatakan mati itu kini duduk di rumahnya. Masih lemah, namun hidup. Ia bersaksi bahwa dalam detik-detik terakhirnya, ia merasa seolah ditarik ke dalam kegelapan yang sangat dalam, hingga sebuah doa memanggilnya kembali. Bagi sebagian orang, terutama para pemuka kepercayaan lama, kejadian ini justru menjadi ancaman nyata. Jika masyarakat mulai percaya bahwa hidup dan mati hanya di tangan Allah, maka kekuasaan mereka akan runtuh. Malam hari menjadi waktu berkumpul bagi mereka yang gelisah. Di rumah-rumah tertutup, pembicaraan berubah menjadi rencana. Sunan Bonang mulai disebut sebagai orang berbahaya, bukan karena ia membawa kekerasan, melainkan karena ia membawa perubahan. Fitnah pun mulai dirangkai pelan-pelan, tidak dengan tuduhan langsung, tetapi dengan bisikan yang menanamkan keraguan. Sunan Bonang merasakan perubahan itu. Ia melihat tatapan yang dulu penuh takut, kini berubah menjadi waspada. Ia mendengar salam yang diucapkan dengan ragu. Namun, ia tidak mundur. Ia tahu, setiap dakwah yang menyentuh akar keyakinan lama pasti akan melahirkan perlawanan. Ia memilih tetap tinggal di desa itu, mengajarkan tauhid dengan bahasa yang sederhana, dan mengingatkan bahwa keajaiban bukan ukuran kebenaran. Suatu hari, orang-orang mulai mendesaknya untuk mengulangi peristiwa itu. Mereka ingin melihat lagi orang mati hidup kembali. Bagi mereka, kejadian sebelumnya belum cukup. Mereka ingin bukti yang bisa dipertontonkan, keajaiban yang bisa diceritakan dengan bangga. Sunan Bonang menolak dengan halus. Ia mengatakan bahwa karomah bukan sesuatu yang bisa diperintah, apalagi dipamerkan. Penolakan itu justru memperkuat kecurigaan. Beberapa orang mulai berkata bahwa peristiwa sebelumnya hanyalah kebetulan. Ada pula yang menuduh Sunan Bonang sengaja menipu dengan memanfaatkan orang yang sebenarnya belum mati sepenuhnya. Tuduhan itu menyakitkan. Namun Sunan Bonang memilih diam. Ia tahu, menjelaskan kebenaran kepada hati yang tertutup seringkali hanya menambah penolakan. Di tengah suasana yang semakin tegang, sebuah peristiwa lain terjadi. Seorang anak kecil jatuh sakit parah. Tubuhnya panas tinggi, napasnya tersengal, dan dalam waktu singkat, ia dinyatakan meninggal. Tangis orang tuanya memecah kesunyian malam. Orang-orang yang sebelumnya menyaksikan peristiwa pertama segera teringat pada Sunan Bonang. Mereka mendatangi kediamannya dengan harapan dan tuntutan sekaligus. Mereka membawa jasad anak itu dan meletakkannya di hadapan Sunan Bonang. Dengan suara bercampur tangis dan desakan, mereka memintanya melakukan hal yang sama, menghidupkan kembali anak itu seperti yang telah ia lakukan sebelumnya. Bagi mereka, ini adalah ujian. Jika Sunan Bonang benar-benar wali Allah, maka ia pasti mampu mengulanginya. Sunan Bonang terdiam lama. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tetapi kesedihan yang dalam. Ia memandang jasad anak kecil itu dengan hati yang berat. Ia tahu, apapun yang ia lakukan sekarang akan menentukan arah keimanan banyak orang. Jika ia berdoa dan anak itu hidup kembali, manusia akan semakin terikat pada keajaiban. Jika tidak, mereka akan menuduhnya pendusta. Ia mengangkat wajahnya
dan berbicara dengan suara pelan, namun jelas. Ia mengatakan bahwa tidak semua doa dikabulkan dengan cara yang sama, dan tidak semua kehendak manusia sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kata-kata itu tidak didengar. Harapan telah berubah menjadi tuntutan. Keimanan telah bergeser menjadi syarat. Malam itu, Sunan Bonang menyadari bahwa ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Ujian bukan tentang kemampuan menghidupkan jasad, melainkan tentang kesanggupan menjaga niat tetap lurus di tengah pujian dan cemoohan. Ia tahu, apapun yang terjadi selanjutnya akan menjadi pelajaran besar. Bukan hanya bagi masyarakat desa itu, tetapi bagi siapapun yang mengira bahwa keajaiban adalah tujuan dari iman. Dan di hadapan jasad anak kecil itu, Sunan Bonang harus mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Keputusan yang tidak akan dipahami oleh banyak orang, namun akan membuka tabir tentang makna karomah yang sebenarnya. Keputusan itu akan mengubah cara masyarakat memandang Sunan Bonang, dan akan membawa kisah ini ke arah yang jauh lebih dalam daripada sekadar mitos tentang orang mati yang hidup kembali. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Jasad anak kecil itu terbujur di hadapan Sunan Bonang, dikelilingi orang-orang yang hatinya dipenuhi harapan sekaligus tuntutan. Tangisan sang ibu terdengar lirih, sementara ayahnya berdiri dengan wajah tegang, seolah menggantungkan seluruh sisa imannya pada satu peristiwa. Bagi mereka, Sunan Bonang bukan lagi sekadar pendakwah. Ia telah menjadi tumpuan terakhir, harapan yang dianggap mampu melawan kematian. Sunan Bonang menatap jasad itu lama sekali. Tidak ada gerakan tergesa, tidak ada doa yang langsung terucap. Ia seakan sedang berbicara dengan dirinya sendiri, menimbang sesuatu yang jauh lebih berat daripada yang bisa dipahami orang-orang di sekelilingnya. Ia tahu, satu langkah saja bisa menjerumuskan banyak jiwa ke dalam kekeliruan yang lebih dalam. Keajaiban yang disalahpahami bisa berubah menjadi berhala baru. Ia kemudian berlutut perlahan. Tangannya gemetar ketika menyentuh kain penutup jasad anak itu. Bukan karena ragu kepada kuasa Allah, melainkan karena ia memahami betapa rapuhnya iman manusia. Sunan Bonang menundukkan kepala dan berdoa dengan suara sangat lirih. Tidak ada kalimat yang bisa ditangkap jelas oleh orang-orang di sekitarnya, hanya keheningan yang semakin menekan dada. Waktu berlalu, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jasad itu tetap diam. Nafas tidak kembali, dada tidak bergerak. Keheningan berubah menjadi kegelisahan. Beberapa orang mulai berbisik, sebagian menahan napas, sebagian lagi mulai menunjukkan wajah kecewa. Harapan yang semula membumbung perlahan runtuh. Tangis sang ibu semakin keras. Beberapa orang mulai menundukkan kepala, tidak sanggup menatap Sunan Bonang. Ada pula yang mulai mengeraskan suara, mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa peristiwa sebelumnya bisa terjadi, namun kali ini tidak? Apakah Sunan Bonang berbohong? Apakah ia hanya manusia biasa yang kebetulan berada di tempat dan waktu yang tepat? Sunan Bonang bangkit berdiri dengan wajah basah oleh air mata. Ia menatap orang-orang itu satu persatu, lalu berbicara dengan suara yang tenang, namun syarat makna. Ia mengatakan bahwa Allah Maha Kuasa melakukan apapun, tetapi manusia sering lupa bahwa kehendak Allah tidak tunduk pada keinginan manusia. Ia mengingatkan bahwa iman bukanlah transaksi, bukan pula hasil dari pertunjukan keajaiban. Sebagian orang tidak menerima penjelasan itu. Kekecewaan berubah menjadi kemarahan yang tertahan. Mereka merasa dikhianati oleh harapan mereka sendiri. Beberapa pemuka adat yang sejak awal memendam kecurigaan, kini merasa mendapatkan pembenaran. Mereka mulai menyebarkan kabar bahwa Sunan Bonang hanyalah manusia biasa yang mencari pengaruh, dan bahwa peristiwa sebelumnya tidak lebih dari kebetulan. Namun di balik semua itu, sesuatu yang lain sedang terjadi. Di antara kerumunan, ada orang-orang yang mulai merenung. Mereka melihat perbedaan sikap Sunan Bonang ketika berhadapan dengan pujian dan ketika berhadapan dengan kekecewaan. Mereka menyadari bahwa ia tidak terlihat terganggu oleh hilangnya kekaguman. Ia tidak membela diri, tidak pula mencari alasan. Ia hanya mengingatkan tentang Allah dan menerima apapun yang terjadi. Malam itu, jasad anak kecil itu akhirnya dimakamkan. Tidak ada keajaiban yang bisa diceritakan dengan bangga. Namun di balik kesedihan, benih kesadaran mulai tumbuh pelan-pelan. Beberapa orang mulai bertanya dalam hati, jika Sunan Bonang hanya mengejar ketenaran, mengapa ia memilih diam ketika kesempatan untuk membuktikan diri begitu besar? Jika ia hanya ingin dianggap sakti,
mengapa ia membiarkan dirinya diragukan. Sunan Bonang kembali ke tempat tinggalnya dengan langkah berat. Ia tahu, keputusan yang ia ambil akan mempersempit jalan dakwahnya. Ia akan kehilangan sebagian pengikut dan akan menghadapi lebih banyak fitnah. Namun di dalam hatinya, ia merasa tenang. Ia yakin bahwa menjaga kemurnian tauhid jauh lebih penting daripada mempertahankan kekaguman manusia. Keesokan harinya, suasana desa berubah. Tidak lagi gegap gempita oleh cerita keajaiban, tetapi dipenuhi bisik-bisik penilaian. Ada yang menjauh, ada yang tetap mendekat, dan ada yang mulai diam-diam mendengarkan ajaran Sunan Bonang dengan hati yang lebih jernih. Mereka yang datang bukan lagi untuk melihat keajaiban, melainkan untuk mencari pemahaman. Tanpa disadari banyak orang, peristiwa malam itu justru menjadi titik balik, bukan karena jasad yang hidup kembali, melainkan karena keajaiban yang ditolak. Sunan Bonang telah menunjukkan bahwa iman tidak bergantung pada hasil yang terlihat. Ia mengajarkan bahwa menerima takdir Allah dengan lapang adalah bentuk keimanan yang lebih tinggi daripada menyaksikan peristiwa luar biasa. Namun, fitnah belum berhenti. Para penentang Sunan Bonang mulai menyusun langkah yang lebih berani. Mereka tidak hanya ingin menjatuhkan namanya, tetapi juga ingin mengusirnya dari wilayah itu. Mereka takut bukan pada kesaktiannya, melainkan pada perubahan perlahan yang mulai terjadi di hati masyarakat. Dan dari sinilah, ujian Sunan Bonang memasuki fase yang lebih keras. Bukan lagi tentang keajaiban dan doa, tetapi tentang kesabaran, pengusiran, dan keteguhan dalam menyampaikan kebenaran. Apa yang akan terjadi selanjutnya bukan hanya menentukan nasib Sunan Bonang, tetapi juga arah keimanan desa itu ke depan. Hari-hari setelah peristiwa itu menjadi masa yang berat bagi Sunan Bonang. Ia masih tinggal di desa tersebut, tetapi suasana tidak lagi sama. Senyum yang dulu ramah kini digantikan oleh tatapan ragu. Salam yang biasa diucapkan dengan hangat berubah menjadi anggukan singkat. Fitnah yang sebelumnya hanya beredar di balik pintu, kini mulai diucapkan terang-terangan. Para pemuka adat dan kepercayaan lama tidak tinggal diam. Mereka mengadakan pertemuan tertutup dan menyimpulkan bahwa keberadaan Sunan Bonang telah mengganggu keseimbangan desa. Bukan karena ia membawa kekerasan, melainkan karena ia menggoyahkan ketakutan yang selama ini menjadi alat kendali. Mereka sepakat bahwa Sunan Bonang harus pergi sebelum pengaruhnya semakin meluas. Keputusan itu disampaikan dengan cara yang tampak sopan, namun syarat tekanan. Beberapa orang mendatangi Sunan Bonang dan memintanya meninggalkan desa demi ketenangan bersama. Mereka mengatakan bahwa ajarannya telah menimbulkan kegelisahan dan perpecahan. Sunan Bonang mendengarkan tanpa memotong pembicaraan. Ia tidak membela diri dan tidak pula menuduh balik. Ia hanya menundukkan kepala, memahami bahwa penolakan adalah bagian dari jalan yang telah ia pilih. Malam itu, Sunan Bonang mengemas barang-barangnya yang sederhana. Tidak banyak yang bisa dibawa. Beberapa kitab, pakaian seperlunya, dan alat musik yang sering ia gunakan untuk berdakwah. Ia meninggalkan desa itu tanpa kemarahan, tanpa kutukan, dan tanpa janji akan kembali. Namun kepergiannya justru meninggalkan kegelisahan baru di hati sebagian penduduk. Beberapa hari setelah Sunan Bonang pergi, desa itu mulai merasakan perubahan yang aneh. Tidak ada bencana besar, tidak pula musibah mencolok. Namun ketenangan yang selama ini mereka klaim perlahan menghilang. Orang-orang mulai bertanya-tanya tentang ajaran yang sempat mereka dengar, tentang keberanian mempertanyakan ketakutan, dan tentang doa yang diajarkan Sunan Bonang dengan kesederhanaan. Beberapa penduduk yang sebelumnya diam-diam mendekati Sunan Bonang mulai salat sendiri di rumah mereka. Mereka tidak berani melakukannya terang-terangan, tetapi hati mereka telah bergerak. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka hidup bukan dengan iman, melainkan dengan kecemasan. Ajaran Sunan Bonang tentang tauhid mulai terngiang kembali, justru ketika sosoknya sudah tidak ada. Sementara itu, Sunan Bonang melanjutkan perjalanannya ke desa-desa lain. Ia tidak berhenti berdakwah hanya karena penolakan. Di setiap tempat yang ia singgahi, ia mengajarkan Islam dengan cara yang sama, lembut, sabar, dan tidak memaksa. Namun bayangan peristiwa di desa sebelumnya terus mengikutinya. Cerita tentang orang mati yang hidup kembali dan doa yang tidak membangunkan jasad telah menyebar luas, bercampur antara kebenaran dan fitnah. Di beberapa tempat, ia disambut dengan penuh hormat. Di tempat lain, ia ditolak, bahkan sebelum sempat berbicara. Namun Sunan Bonang tidak pernah mengubah pendekatannya. Ia percaya bahwa tugas seorang pendakwah hanyalah menyampaikan,
bukan memastikan hasil. Hidayah adalah urusan Allah, bukan manusia. Kembali ke desa yang pernah ia tinggalkan, perubahan kecil mulai terlihat. Seorang pemuda yang dulu paling keras menentang Sunan Bonang, kini sering terlihat menyendiri di tepi sawah, merenungkan kata-kata yang pernah ia dengar. Seorang ibu yang pernah menangis menuntut keajaiban, kini mulai menerima takdir dengan lapang. Tanpa disadari, ajaran yang ditolak itu justru mulai mengakar pelan-pelan. Waktu berjalan, dan cerita tentang Sunan Bonang terus hidup. Bukan lagi hanya tentang keajaiban menghidupkan orang mati, melainkan tentang sikapnya ketika keajaiban itu tidak terjadi. Banyak orang mulai memahami bahwa kekuatan sejati Sunan Bonang bukan terletak pada kemampuannya melakukan hal luar biasa, tetapi pada keteguhannya menjaga tauhid di tengah tekanan. Di sisi lain, para pemuka adat mulai gelisah. Mereka melihat perubahan kecil itu sebagai ancaman baru. Mereka menyadari bahwa mengusir Sunan Bonang tidak serta-merta menghapus pengaruhnya. Kata-kata dan teladannya telah tertanam di hati sebagian penduduk, dan benih itu terus tumbuh tanpa bisa dihentikan dengan paksaan. Sunan Bonang, yang kini telah berada jauh dari desa itu, tidak mengetahui secara rinci apa yang sedang terjadi di belakangnya. Namun ia merasakan ketenangan dalam hatinya. Ia yakin bahwa apapun yang dilakukan dengan niat lurus tidak akan sia-sia. Ia percaya bahwa Allah memiliki cara sendiri untuk menumbuhkan iman, bahkan dari peristiwa yang tampak seperti kegagalan. Dan disinilah makna sejati dari kisah ini mulai terlihat. Keajaiban bukan selalu tentang sesuatu yang terjadi di depan mata. Kadang, keajaiban justru terjadi setelah semua mata berpaling. Saat manusia mengira kebenaran telah kalah, justru disitulah ia mulai bekerja dengan cara yang paling sunyi. Namun perjalanan Sunan Bonang belum berakhir. Masih ada ujian lain yang menantinya. Ujian yang akan mempertemukannya kembali dengan manusia-manusia yang mencari keajaiban, dan akan menegaskan pelajaran besar tentang hidup, mati, dan iman yang sebenarnya. Waktu berjalan tanpa suara. Tidak ada peristiwa besar yang bisa dijadikan cerita. Tidak ada keajaiban yang mengundang kerumunan. Namun justru di dalam keheningan itulah perubahan mulai bekerja. Desa yang pernah menolak Sunan Bonang perlahan bergerak ke arah yang tidak mereka sadari. Tanpa komando dan tanpa paksaan, sesuatu dalam diri mereka mulai bergeser. Orang-orang yang sebelumnya hidup dalam ketakutan kini mulai berani bertanya. Mereka mempertanyakan mengapa selama ini mereka begitu tunduk pada keyakinan yang membuat mereka cemas setiap hari. Mereka mulai mengingat kembali kata-kata Sunan Bonang tentang kematian yang seharusnya mengantarkan manusia kepada kesadaran, bukan ketakutan. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam hati, bukan di forum terbuka, karena perubahan sejati memang jarang dimulai dengan suara keras. Beberapa pemuda mulai berkumpul di malam hari, bukan lagi untuk membicarakan roh penjaga desa, melainkan untuk membicarakan makna hidup dan mati. Mereka mengingat doa-doa yang pernah diajarkan Sunan Bonang. Meski dengan hafalan yang belum sempurna, mereka mencoba mengucapkannya dengan hati yang lebih jujur daripada sebelumnya. Tidak ada guru yang membimbing secara langsung, tetapi kerinduan untuk mengenal Allah mulai tumbuh. Di rumah-rumah sederhana, beberapa ibu mulai mengajarkan anak-anak mereka menyebut nama Allah sebelum tidur. Sesuatu yang dulu dianggap tidak penting, kini terasa menenangkan. Mereka tidak lagi menyiapkan sesajen dengan rasa takut, melainkan berdoa dengan harapan. Perubahan ini tidak mencolok, tetapi cukup untuk membuat para pemuka adat mulai merasa kehilangan kendali. Sementara itu, Sunan Bonang melanjutkan perjalanannya ke wilayah lain. Ia singgah di tempat-tempat yang belum mengenal Islam dengan baik, menghadapi tantangan yang hampir serupa. Di setiap tempat ia menemukan pola yang sama. Manusia mudah terpukau oleh keajaiban, tetapi sulit menerima kebenaran yang menuntut perubahan diri. Pengalaman di desa sebelumnya membuatnya semakin berhati-hati dalam berdakwah. Ia mulai lebih menekankan bahwa iman tidak diukur dari seberapa banyak keajaiban yang disaksikan, melainkan dari seberapa besar kesediaan seseorang meninggalkan ketakutannya. Ia mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah milik Allah sepenuhnya, dan manusia hanya dituntut untuk berserah dengan ikhlas. Kata-kata ini mungkin tidak seindah kisah orang mati yang hidup kembali, tetapi dampaknya jauh lebih dalam. Kabar tentang perubahan perlahan di desa yang pernah ia tinggalkan akhirnya sampai ke telinga Sunan Bonang. Ia mendengarnya dari seorang musafir yang singgah dan bercerita tanpa tahu bahwa ia sedang berbicara dengan tokoh utama dalam kisah itu. Musafir itu menceritakan bagaimana masyarakat mulai meninggalkan praktik lama. Meski secara diam-diam,
dan bagaimana ketakutan yang dulu begitu kuat, kini mulai memudar. Sunan Bonang mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak merasa bangga, tidak pula merasa menang. Ia hanya bersyukur bahwa Allah berkenan menumbuhkan hidayah dengan cara yang tidak terduga. Ia semakin yakin bahwa keajaiban yang tidak terlihat seringkali jauh lebih besar daripada yang disaksikan mata. Di desa itu sendiri, perubahan mulai mencapai titik yang tidak bisa disembunyikan lagi. Seorang tokoh adat yang dulu paling keras menentang Sunan Bonang jatuh sakit. Kali ini, masyarakat tidak lagi sibuk mencari sesajen atau menyalahkan roh penjaga. Mereka berkumpul dan berdoa bersama, memohon kesembuhan kepada Allah. Tidak ada jaminan kesembuhan, tetapi ada ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Peristiwa itu menjadi pembicaraan penting. Orang-orang mulai menyadari bahwa hidup tanpa ketakutan jauh lebih menenangkan, meski tanpa jaminan keajaiban. Mereka mulai memahami bahwa iman bukanlah alat untuk mengendalikan takdir, melainkan cara untuk menerima takdir dengan lapang dada. Ajaran Sunan Bonang yang dulu dianggap mengganggu, kini terasa masuk akal. Namun perubahan ini juga memunculkan pertanyaan baru. Jika keajaiban bukan tujuan, lalu apa makna peristiwa orang mati yang hidup kembali? Apakah itu hanya pengecualian, ataukah pesan yang belum sepenuhnya dipahami? Pertanyaan itu menggantung di benak banyak orang, menunggu jawaban yang lebih dalam. Sunan Bonang sendiri menyimpan jawaban itu dalam diam. Ia tahu, tidak semua pertanyaan harus dijawab dengan kata-kata. Ada pemahaman yang hanya bisa tumbuh melalui pengalaman dan waktu. Ia percaya bahwa masyarakat yang telah merasakan kebebasan dari ketakutan akan menemukan jawabannya sendiri. Dan di titik inilah, kisah ini mulai menunjukkan wajah aslinya. Kebangkitan yang terjadi bukanlah kebangkitan jasad, melainkan kebangkitan kesadaran. Tanpa disadari, desa yang dulu dikuasai ketakutan, kini sedang belajar berjalan dengan iman. Tanpa keajaiban yang bisa dipamerkan, mereka justru menemukan kekuatan yang lebih kokoh. Namun perjalanan ini belum sampai pada akhirnya. Masih ada satu bagian penting yang harus dihadapi. Sebuah pertemuan yang akan memperjelas makna dari semua peristiwa yang telah terjadi. Pertemuan yang akan menutup kisah ini dengan pelajaran yang tidak mudah dilupakan. Tahun demi tahun berlalu, dan kisah tentang Sunan Bonang tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam cerita yang dibisikkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun seiring waktu, kisah itu tidak lagi diceritakan dengan nada ketakutan atau kekaguman semata, melainkan dengan pertanyaan yang semakin dalam. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan melalui peristiwa yang dianggap luar biasa itu? Sunan Bonang, wali berwajah orang Indonesia, memakai sorban abu-abu dan berjenggot putih panjang. Dan seluruh tokoh pada setiap scene berwajah Indonesia. Di banyak tempat, nama Sunan Bonang dikenal bukan hanya sebagai wali yang pernah menghidupkan orang mati, tetapi sebagai guru yang mengajarkan keberanian untuk berpikir dan beriman dengan jujur. Para muridnya menyadari bahwa ia jarang sekali membicarakan peristiwa itu secara langsung. Jika ditanya, ia justru mengalihkan pembicaraan pada tauhid, keikhlasan, dan kesiapan manusia menghadapi kematian. Bagi Sunan Bonang, kisah itu bukanlah sesuatu yang perlu dibanggakan. Ia memahami bahwa manusia seringkali terjebak pada kulit peristiwa, bukan pada maknanya. Ia melihat bagaimana sebagian orang datang kepadanya bukan untuk belajar, melainkan untuk memastikan apakah kisah itu benar. Pertanyaan mereka bukan tentang iman, tetapi tentang sensasi, dan itulah yang membuatnya memilih diam. Sementara itu, di kalangan masyarakat dan para penutur sejarah, perdebatan terus berlangsung. Ada yang mencoba menjelaskan peristiwa itu dengan pendekatan rasional. Mereka menyebut kemungkinan bahwa orang yang dianggap mati itu sebenarnya berada dalam kondisi yang belum sepenuhnya meninggal. Ada pula yang menolak semua penjelasan itu dan tetap meyakini bahwa apa yang terjadi adalah karomah seorang wali Allah. Namun, perdebatan itu seringkali berhenti pada satu titik yang sama. Tidak ada bukti yang benar-benar bisa memuaskan semua pihak. Tidak ada catatan tertulis yang rinci. Yang tersisa hanyalah dampak dari peristiwa itu sendiri. Dan justru di sanalah maknanya mulai terlihat. Sejarawan yang jujur akan mengakui bahwa setelah masa Sunan Bonang, terjadi perubahan besar dalam cara masyarakat memandang kehidupan dan kematian. Ketakutan yang sebelumnya mendominasi perlahan digantikan oleh kesadaran akan tanggung jawab moral. Ritual-ritual yang berakar pada ketakutan mulai ditinggalkan, sementara praktik keagamaan yang berlandaskan tauhid semakin menguat.
Perubahan itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu peristiwa. Ia adalah hasil dari proses panjang, dari keteladanan, dari kesabaran, dan dari konsistensi dakwah yang tidak tergoda oleh kekaguman manusia. Sunan Bonang menjadi simbol dari pendekatan dakwah yang tidak menjadikan keajaiban sebagai pusat, tetapi sebagai pintu masuk menuju pemahaman yang lebih dalam. Di usia senjanya, Sunan Bonang sering menyendiri. Ia menghabiskan banyak waktu dalam zikir dan perenungan. Murid-muridnya melihat bahwa ia semakin jarang berbicara tentang dunia. Baginya, kehidupan ini hanyalah persinggahan singkat. Ia telah menyaksikan sendiri betapa mudahnya manusia terpikat oleh hal luar biasa dan betapa sulitnya mereka menerima kebenaran yang sederhana. Dalam sebuah majelis kecil, Sunan Bonang pernah berkata bahwa manusia sering mencari wali yang bisa menghidupkan orang mati, tetapi lupa mencari guru yang bisa menghidupkan hati. Ucapannya itu terdengar sederhana, namun menyimpan pelajaran yang sangat dalam. Ia mengingatkan bahwa kebangkitan sejati bukanlah kembalinya jasad ke dunia, melainkan bangkitnya kesadaran untuk hidup sesuai kehendak Allah. Kata-kata itu terus dikenang oleh para muridnya. Mereka menyadari bahwa kisah orang mati yang hidup kembali hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan panjang seorang wali. Yang jauh lebih penting adalah perubahan yang terjadi setelahnya. Perubahan cara berpikir, perubahan cara beribadah, dan perubahan cara menghadapi kematian. Kini, ketika kisah ini diceritakan kembali, pertanyaan yang sama masih muncul. Apakah peristiwa itu benar-benar terjadi, ataukah hanya legenda? Namun semakin dalam direnungkan, semakin jelas bahwa pertanyaan itu bukanlah yang paling penting. Yang lebih penting adalah apa yang berubah dalam diri manusia setelah mendengar kisah itu. Sunan Bonang tidak pernah memaksa siapapun untuk percaya. Ia hanya membuka jalan dan membiarkan manusia memilih. Ia memahami bahwa iman yang lahir dari paksaan atau kekaguman sesaat tidak akan bertahan lama. Yang bertahan adalah iman yang tumbuh dari kesadaran dan kerelaan. Dan disinilah kisah ini mendekati akhirnya. Bukan dengan jawaban pasti yang memuaskan semua orang, tetapi dengan satu pelajaran yang terus hidup, bahwa keajaiban terbesar dalam hidup manusia bukanlah sesuatu yang melanggar hukum alam, melainkan keberanian untuk berubah dan berserah kepada Allah. Namun, masih ada satu pesan terakhir yang perlu kita dengar. Sebuah penegasan yang akan merangkum seluruh perjalanan ini dan mengembalikannya kepada kita sebagai pendengar dan pembaca. Pesan itu akan menjadi penutup dari kisah yang sejak awal dianggap mitos, namun justru menyimpan kebenaran yang paling dalam. Di akhir hayatnya, Sunan Bonang tidak meninggalkan harta, tidak pula meninggalkan kitab yang menuliskan kisah keajaiban tentang dirinya. Yang ia tinggalkan adalah jejak perubahan dalam cara manusia memandang hidup dan mati. Ia wafat seperti manusia biasa, tanpa peristiwa luar biasa yang bisa dijadikan cerita sensasional. Namun justru disitulah makna seluruh perjalanan hidupnya menjadi utuh. Orang-orang yang pernah bertemu dengannya mengenang Sunan Bonang sebagai sosok yang tenang dan tidak tergesa. Ia tidak pernah mengejar pengakuan dan tidak pernah membela dirinya ketika difitnah. Baginya, kebenaran tidak membutuhkan teriakan. Ia akan tetap berdiri meski hanya disaksikan oleh segelintir hati yang jujur. Sikap itulah yang membuat ajarannya bertahan jauh lebih lama daripada kisah keajaiban apapun. Seiring waktu, kisah tentang orang mati yang hidup kembali tetap diceritakan. Ada yang mengulangnya dengan penuh kekaguman, ada yang menolaknya dengan alasan rasional, dan ada pula yang mendengarkannya dengan sikap ragu. Namun bagi mereka yang benar-benar merenungkan perjalanan Sunan Bonang, kisah itu tidak lagi menjadi pusat perhatian. Yang lebih penting adalah perubahan yang terjadi setelahnya. Masyarakat yang dulu hidup dalam ketakutan, perlahan belajar berserah. Mereka tidak lagi menggantungkan hidup pada sesajen atau keyakinan yang menekan batin. Mereka mulai memahami bahwa kematian bukan musuh yang harus ditakuti, melainkan kepastian yang harus dipersiapkan. Ajaran ini tidak datang dalam bentuk keajaiban yang menggetarkan, tetapi dalam bentuk ketenangan yang menenangkan. Disinilah kita sampai pada pertanyaan terpenting dari seluruh kisah ini. Apakah Sunan Bonang benar-benar menghidupkan orang mati? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin tidak akan pernah memuaskan semua orang. Sejarah seringkali menyisakan ruang kosong, dan ruang itu diisi oleh keyakinan masing-masing. Namun mungkin pertanyaan itu memang bukan untuk dijawab dengan kepastian mutlak, karena jika kita jujur, kisah ini tidak pernah benar-benar tentang jasad yang bangkit. Ia tentang hati yang selama ini mati karena ketakutan,
lalu perlahan hidup karena iman. Ia tentang manusia yang berhenti menjadikan keajaiban sebagai tujuan dan mulai menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan. Dalam konteks itu, Sunan Bonang telah melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada menghidupkan satu jasad. Ia telah ikut menghidupkan kesadaran sebuah masyarakat. Dan di titik inilah, kisah yang dianggap mitos itu menemukan maknanya. Bukan sebagai cerita sensasional, tetapi sebagai cermin bagi kita semua. Sebuah cermin yang bertanya dengan jujur, apakah kita sedang mencari keajaiban untuk dibanggakan, ataukah sedang mencari iman untuk diperjuangkan? Sebagai penutup, mari kita renungkan bersama. Jika hari ini kita tidak pernah menyaksikan orang mati hidup kembali, apakah iman kita tetap hidup? Jika doa kita tidak selalu dikabulkan sesuai harapan, apakah kita tetap berserah? Jika kebenaran datang tanpa sensasi, apakah kita masih mau menerimanya? Kisah Sunan Bonang mengajarkan bahwa keajaiban terbesar bukanlah ketika kematian dikalahkan, melainkan ketika manusia berani mengalahkan ketakutannya sendiri. Bahwa iman tidak tumbuh dari hal luar biasa, tetapi dari kejujuran, menerima kehendak Allah, dan bahwa kebangkitan sejati tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi selalu terasa oleh hati yang mau belajar. Mari kita niatkan kisah ini sebagai pengingat, bukan sekadar hiburan, sebagai bahan renungan, bukan bahan perdebatan semata. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada para wali yang telah berjuang menyebarkan cahaya Islam di Nusantara. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mampu mengambil hikmah dari perjalanan mereka. Jika Anda merasakan manfaat dari kisah ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kisah-kisah Islam Nusantara terus hidup dan tidak berhenti sebagai legenda. Like dan bagikan video ini supaya semakin banyak yang bisa merenung dan belajar bersama. Dan silakan tuliskan di kolom komentar, hikmah apa yang paling Anda rasakan dari kisah Sunan Bonang ini. Mari kita saling mendoakan, semoga iman kita selalu dijaga, hati kita selalu dihidupkan, dan langkah kita selalu diarahkan menuju ridha Allah. Karena pada akhirnya, yang paling kita butuhkan bukanlah keajaiban yang menggetarkan mata, tetapi iman yang meneguhkan jiwa.